Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa dapat menjalankan perkuliahan pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ar-Rasyid. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah komunikasi politik. Tentu dalam hal ini berkaitan dengan studi riset saya ketika S2. Jadi memang linear. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan kontrak kuliah terlebih dahulu, rencana pembelajaran per semester. Ya, ini disebut RPS, rencana pembelajaran semester, CPMK dan CPL. Nah, terkait deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah ini menjelaskan mengenai gambaran umum proses komunikasi dalam kegiatan politik. Pengertian dan pemahaman komunikasi politik dibahas secara khusus karena perbedaan penting dari kegiatan atau kajian komunikasi pada umumnya. Karena itu, mata kuliah komunikasi politik ini menjelaskan serta memberikan pengetahuan tentang konsep, proses, model, serta dimensi komunikasi politik. Dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai perkembangan isu-isu politik serta komunikasi politik di Indonesia dan dunia, termasuk pemanfaatan media baik konvensional maupun media baru. Penilaian itu ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek kehadiran atau absensi, yang kedua itu aspek tugas, yang ketiga itu aspek ujian tengah semester, dan yang keempat itu adalah aspek ujian akhir semester. Perlu ditekankan pada teman-teman bahwa penyampaian mata kuliah ini juga kita menggunakan metode penjelasan ya, ceramah, tapi di sisi lain ada diskusi juga. Diskusi. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan saja. Sebelum kita memulai, dari sini ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita akan langsung mulai mata kuliah. Tidak ada. Oke, sejauh ini tidak ada ya. Sejauh ini tidak ada. Kita akan mulai mata kuliah pertemuan pertama komunikasi politik ya. Komunikasi dan politik. Komunikasi dan politik menjadi komunikasi politik pada hakikatnya berpadu atau bertemu pada 2 titik, yakni pembicaraan, pengaruh atau memengaruhi. Jadi sebetulnya kalau misalkan dalam konteks sains ada yang namanya tesa, ada yang namanya antitesa, dan juga ada yang namanya sintesa. Jika kita paham secara seksama bahwa komunikasi politik merupakan 2 subdisiplin ilmu ya, 2 subdisiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu apa? Ilmu komunikasi. Yang kedua menjadi sintesa komunikasi politik. Politik adalah komunikasi karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Kemudian komunikasi adalah politik
Karena hampir semua komunikasi bertujuan memengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Jadi di dalam komunikasi politik itu yang pertama ada pembicaraan, dan yang kedua itu ada pengaruh atau mempengaruhi. Jadi seperti itu. Terdapat beberapa pandangan ahli. Anwar Arifin ada bukunya terkait dengan filsafat, paradigma, strategi komunikasi politik. Nah, Anwar Arifin mengemukakan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Galnor 1980, komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk dalam peredaran. Kemudian McKnight 1995, komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Plano 1982, komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi sistem politik. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas terkait berdasarkan ahli Anwar Arifin. Tentu dalam hal ini kata Anwar Arifin menitik beratkan pada pengaruh kehidupan bernegara. Artinya apa? Komunikasi politik itu ada pada ruang kebijakan. Di dalam kebijakan itu ternyata ada komunikasi politik. Ketika komunikasi politik itu sudah terbentuk, maka manifestasinya adalah kebijakan untuk kehidupan bernegara. Kemudian kalau semisal Galnor komunikasi politik merupakan infrastruktur politik. Ingat bahwa dalam konteks politik itu ada yang namanya suprastruktur, ada suprastruktur, kemudian ada infrastruktur. Suprastruktur itu kalau di kita ada 3 yang disebut apa? Ada 3. Trias politika. Ya, trias politika. Ada pemisahan kekuasaan. Ini suprastruktur. Berarti kalau misalkan trias politika ada apa aja? Ada legislatif, eksekutif, trias politik yang pertama apa? Legislatif, oke. Legislatif. 2 eksekutif. 3 legislatif. Kenapa sih ada pemisahan kekuasaan? Kenapa harus ada pemisahan kekuasaan? Mengetahui bagian masing-masing. Mengetahui bagian masing-masing. Itu foksinya. Oke, ada yang lain? Agar tidak bercampur tangan gitu Pak. Jadi kekuasaan itu harus tidak dibagi, dipisahkan gitu agar tidak jadi satu superior gitu. Ya. Lebih cenderung agar tidak terjadi oligarki tadi, tidak ada satu lembaga yang menjadi superior. Jadi semuanya kedudukannya setara. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Ini kurang lebih sama dengan Anwar Arifin. Kalau Anwar Arifin lebih cenderung kepada mempengaruhi, tujuan mempengaruhi. Kalau McNair dia lebih kepada upaya. Sebetulnya sama aja, secara substansi sama, memiliki tujuan politik tertentu,
tujuan politik tertentu itu ya kan umum, sama halnya dengan kehidupan bernegara. Apakah tujuannya itu untuk menciptakan ketertiban dalam politik atau menerapkan moral, etika dalam berpolitik dan lain sebagainya. Pano, komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan. Nah ini ternyata komunikasi politik itu tidak hanya lewat verbal, non verbal pun bisa. Contohnya, kalau verbal kita kalau verbal kan kita berbicara ya, kalau verbal. Tapi kalau non verbal, ya bisa gerakan tubuh, warna pakaian, itu kan simbol. Kemudian juga pesan-pesan yang disampaikan secara tertulis, seperti flyer atau spanduk, poster. Nah itu bentuk daripada komunikasi politik. Jadi tidak hanya verbal tapi juga non verbal. Kemudian konsep komunikasi politik, ternyata katanya konsep komunikasi politik itu tidak melulu di dalam di dalam partai politik. Tidak. Ternyata ada tiga konsep komunikasi politik. Yang pertama itu komunikasi sebagai proses sosial. Yang kedua komunikasi sebagai proses budaya. Dan yang ketiga komunikasi sebagai proses politik dan ekonomi. Komunikasi sebagai proses sosial ini kita amini atau kita iakan. Karena kenapa? Karena dengan kita berkomunikasi, perubahan sosial itu bisa saja terjadi dengan adanya komunikasi politik. Bagaimana revolusi barat dari pra-industri menuju industri, kemudian pasca industri, itu akibat adanya komunikasi politik yang pada akhirnya berafiliasi terhadap perubahan sosial. Sama, katakanlah dalam konteks peraturan atau kebijakan, itu adalah bentuk dari komunikasi politik yang secara tertulis. Afiliasinya, dampaknya itu akan mengalami perubahan sosial. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang tadinya tidak ada secara tertulis, tetapi menjadi tertulis. Dampaknya ya teman-teman, berarti nanti memiliki dampak positif. Kemudian komunikasi sebagai proses budaya. Komunikasi sebagai proses budaya. Setiap daerah itu memiliki baju adat. Biasanya kan seperti itu. Nah, ketika kita semisal ke Baduy, sudah jelas pasti yang akan kita temui adalah orang-orang Baduy, budayanya budaya Baduy, ya kan? Tapi kalau semisal orang Baduy datang ke Serang, dia pakai baju hitam, terus pakai apa namanya tuh? Ya, blangkon ya, kalau di Jawa itu kan kayak blangkon. Kita melihatnya di kota Serang, tanpa melihat di Baduy, kita tahu itu orang Baduy, ya kan? Karena apa di situ? Ciri khas, ada budaya yang dikenakan. Itu secara tidak langsung budaya itu tak berkomunikasi terhadap kita. Kemudian komunikasi sebagai proses politik dan ekonomi. Nah, ini berkaitan juga nih, proses politik dan proses sosial. Kalau ekonomi biasanya hubungan bilateral dan multilateral. Kalau semisal internasional, jadi komunikasi antar negara yang berkaitan dengan perekonomian.
jalankan dengan catatan, misalkan ada feedbacknya apa, memberdayakan masyarakat atau penduduk Indonesia seperti itu. Kemudian, nah ini tadi sudah kita bahas komunikasi sebagai proses sosial. Nah, ini dia sistem politik demokratis. Dalam negara Indonesia kita menganut sistem politik demokratis. Tadi sudah kita singgung di awal, ada suprastruktur, ada infrastruktur. Suprastruktur ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian infrastruktur politik ada partai politik, ada organisasi kemasyarakatan, ada kelompok kepentingan dan lain-lain. Dan lain-lain ini maksudnya adalah bersifat insidental. Kadang ada komunitas yang tiba-tiba menamakan diri. Nah itu bagian daripada dan lain-lain dalam infrastruktur. Teman-teman juga perlu mengetahui bahwa infrastruktur di kita dalam konteks demokrasi tidak ujuk-ujuk ada atau tidak begitu ada, tidak seperti itu. Tapi justru telah mengalami sejarah panjang, bukan hanya di Indonesia. Makanya dalam konteks politik ada yang namanya social movement. Social movement. Yang kedua ada new social movement. Kenapa ada? Karena gerakan sosial ini tidak merasa puas terhadap pemerintah. Demokrasi itu bukan merupakan sistem politik yang baik, tapi demokrasi politik adalah sistem politik yang paling baik di antara sistem politik lainnya yang pernah dicoba dari masa ke masa. Itu dalam buku Andrew Agut. Walaupun demokrasi itu tidak baik, tetapi ternyata demokrasi itu paling baik di antara sistem yang lainnya. Semisal sistem apa? Sistem politik apa? Monarki, ya kan? Kemudian otoriter dan lain sebagainya. Demokrasi paling bagus. Nah, social movement atau social movement ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pemerintahnya di era siapa? Apakah di era pra-industri ataukah di era pasca industri? Di era pra-industri, tatanan pemerintah dipegang oleh kerajaan, monarki. Kemudian revolusi terjadi, pecah. Akhirnya pemerintahan dikuasai oleh orang-orang kapitalis atau para pengusaha. Ternyata penduduknya masih tidak puas karena pemimpinnya hanya berpihak terhadap orang-orang yang memiliki uang, katakanlah seperti itu. Terlalu berpihak terhadap pengusaha, yang pada akhirnya terjadi lagi revolusi. Nah, revolusi tersebut disebut social movement. Kelompok-kelompok proletariat. Kelompok proletariat. Bahkan social movement ini bertransformasi menjadi partai politik. Jadi partai politik itu awalnya dari social movement. Dari social movement. Karena rasa tidak puas terhadap pemerintah, social movement bertransformasi menjadi partai politik. Ternyata
ketika sudah menjadi partai politik, loh kok kebutuhan masyarakatnya tetap tidak bisa diakomodir, tidak bisa terpenuhi. Ada revolusi lagi ternyata yang disebut New Social Movement. Kalau social movement dulu, dia lebih cenderung kepada politik, ekonomi, dan keamanan. 3 isu besar itu yang selalu diungkapkan oleh social movement. Tapi kalau di social movement, dia lebih cenderung kepada hal-hal yang substansi, seperti hak asasi, kemudian cinta lingkungan. Makanya sekarang banyak kan organisasi lingkungan yang menganjurkan kita untuk mencintai lingkungan. Kampanye hijau atau partai hijau disebutnya. Apakah baru ini terjadi di Indonesia? Tidak. Ternyata ini sudah lama. Hanya kitanya saja yang tertinggal. Kitanya saja yang tertinggal. Sebetulnya isu lingkungan ini menjadi isu global. Makanya ada dalam pemerintahan itu program Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itu adalah transformasi daripada Millennium Development Goals yang berkelanjutan. Kita mau mendirikan usaha, ada aspek apa aja yang mempengaruhi di lingkungan, apakah nanti terpengaruh, apakah masyarakat nanti pengaruh, apakah bumi kita nanti berpengaruh juga. Nah, itu kita lebih mengedepankan SDGs, berkelanjutan. Oke, kemudian ruang lingkupnya atau dimensi. Ya, tadi ya. Dimensi atau ruang lingkup dalam komunikasi politik. Komunikasi politik dan sistem politik. Kemudian komunikasi politik dan ideologi. Kemudian komunikasi politik dan budaya politik. Kemudian komunikasi politik dan partai politik. Nah, ini ruang lingkupnya. Ruang lingkup di kita. Kalau kita berbicara komunikasi politik, tentu kalau di negara Indonesia itu hal yang wajar, karena kita sistem politiknya sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu artinya di dalam demokrasi itu terdapat kebebasan pendapat umum. Kita boleh berkomunikasi untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi politik dan ideologi, ya dalam konteks Pancasila. Pancasila itu kan adalah ideologi, tuh, budaya politik dan partai politik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Siapa yang namanya, Neng? Perkenalkan, nama saya Cindy Ferliana Bisa. Ya. Jadi izin bertanya kan terkait tadi kan kalau kita jelaskan ya komunikasi politik dan sebagainya. Ya. Nah, hubungan daripada komunikasi politik dengan opini publik ini apa ya, Pak? Oke, nah hubungan komunikasi politik dengan opini publik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam konteks komunikasi politik di negara demokrasi tentu ada pendapat umum. Ada pendapat umum. Di situ kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Terlepas itu opini ataupun ilmiah. Dalam konteks demokrasi kita tidak bisa mengesampingkan aspirasi atau opini masyarakat. Sah-sah saja karena kita bebas bersuara. Dengan catatan selama tidak melanggar aturan. Justru opini publik, kemudian media itu adalah infrastruktur. Sebetulnya masuk dalam infrastruktur politik. Makanya di situ ada check and balance. Jadi seperti itu. Itu adalah hal yang biasa. Opini publik ada kaitannya dengan komunikasi politik. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya ingin bertanya mengenai komunikasi
komunikasi politik yang sudah dijelaskan oleh Pak Ikrom dengan beberapa lingkup, dengan beberapa tadi penjelasan yang Bapak jelaskan. Saya ingin bertanya, komunikasi politik di Indonesia ini sudah efektif belum, Pak? Dan kalau memang sudah efektif, Bapak bisa jelasin contohnya atau seperti apa? Oke, komunikasi politik di Indonesia sudah efektif atau belum? Oke. Dalam perspektif saya, komunikasi politik di Indonesia itu sebetulnya sudah efektif. Efektifnya apa? Efektif dan efisien bahkan. Coba kita lihat sejauh ini institusi atau lembaga pemerintah. Sejauh ini pasti teman-teman melihat bahwa ada yang namanya media sosial, ya kan? Media sosial. Hampir semua pemerintah memiliki media sosial. Media sosial tersebutlah menjadi sarana untuk atau sebagai saluran komunikasi politik untuk menyampaikan komunikasi pemerintah. Jadi Bapak rasa pemerintah saat ini sudah efektif, sudah berupaya melakukan semaksimal mungkin baik tatap muka ataupun lewat media sosial. Media sosial itu disebut sebagai saluran komunikasi politik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup kita sudahi sampai di sini. Teman-teman mahasiswa jangan sungkan untuk bertanya di lain waktu jika memang kita masih dipertemukan kembali. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi politik, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.